Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Yang sama kita hormati Bapak pengurus masjid kita, kemudian yang sama kita hormati Al-Ustaz Imam kita malam ini, Bapak dan Ibu-ibu jamaah Qiyam Ramadan yang insyaallah senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan, ketika Allah hadirkan kepada kita Ramadan, masih ada manusia yang orientasinya terlalu berat dengan kehidupan dunia. Jadi yang terpikirnya adalah kesibukan-kesibukan dunianya. Tidaklah salah seseorang mencarikan nafkah, Pak. Juga tidak tercela seseorang untuk kemudian mengumpulkan hartanya di dunia ini. Tapi yang kurang tepat itu adalah ketika meninggalkan kehidupan yang sebenarnya nanti di akhirat, dan tidak peduli dengan berbagai macam keutamaan di bulan Ramadan ini. Inilah yang barangkali Bapak Ibu kita bersyukur kepada Allah, begitu sudah selesai kita berbuka, maka orientasi kita, pemikiran kita, hati kita sudah berada dalam rumah Allah ini. Bapak Ibu yang dimuliakan, terkadang kita lupa Bapak Ibu bahwa ada waktu yang dihadirkan oleh Allah Ta'ala dengan waktu yang terbaik. Pada saat kita akan berbuka itu doanya diijabah oleh Allah. Waktunya waktu yang terbaik. Tapi yang terjadi Pak, waktu itu pula lah jalanan macet, padat merayap ya. Artinya orang tidak peduli dengan kesempatan terbaik ini. Nah, Bapak Ibu, alhamdulillah Allah berikan sehat kepada kita. Mudah-mudahan istiqomah sampai akhir hayat dalam menjalankan ibadah di hadapan Allah ini. Bapak Ibu, dunia ini hanyalah tempat sementara saja, singgah sejenak. Dan ketika kita mati nanti tidak ada yang kita bawa kecuali amal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kemudian kita berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jamaah Qiyam Ramadan, anak-anak kami yang mencatat, silakan catat judulnya, insya Allah kita urutkan kajian ini, dan mudah-mudahan bermanfaat nanti. Sebagai judulnya adalah 3 jenis harta yang dimiliki oleh manusia. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim nomor hadis 2959. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yaqulul abdu mali mali. Innama lahu min malihi salasun ma akala fa'afna aw labisa fa'abla aw a'ta faqatana. Wa ma siwa zalika fa huwa zahibun wa tarikuhu linnas. Bapak Ibu yang dimuliakan, seseorang berkata mali mali. Jadi bahasa Indonesianya mali itu ini hartaku, ini punyaku ya. Ini milikku ya. Kalau bahasa Minangnya itu Bu, arto den, punyo den, rumah den ya, tanah den, ladang den, sawah den, kabau den, jawi den, sadu Allahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan, secara administrasi itu boleh-boleh saja Pak, mengakui kepemilikan kita dengan bukti yang sah ya. Sehingga mempertahankannya Pak Bu, itu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak salah Pak. Orang mempertahankan hartanya, ini catat Ibu ya, orang yang mempertahankan hartanya, dia betul-betul punya harta dia pertahankan. Jika orang yang ingin mengambilnya itu mati, orang itu masuk neraka. Jika kita yang mati, kita yang masuk surga. Kan luar biasa membela harta milik awak tu Bu.
Jadi kalau dipertahankan awak dijamret orang, itu dipertahankan matinya dek menjamret awak. Masuk nerakanya bu. Tapi jangan masuk awak dalam penjara, itu ciknya tu. Kalau dimasukkan lo dalam penjara, tu wak awak melawan penjamret tu. Bakarelan jadi kau di jalan ni. Begitu dijambretnya, kalau ibu kajam, ibu melawan mati ibu sudah masuk penjara. Itu sarannya ratu tu, ayo bola pak ku api ambo, ku ratu ambo bawalah. Itu dia minta kerelaan biko le. Relakan ya bu, ayolah sama-sama pak tu itu le. Itu kesudahan kaji biko kalau ada orang ke mamaliang ke rumah awak tu baca assalamualaikum ya le bu. Assalamualaikum bu, izin maliang kan? Itu awak menjawabkan silakan pak ya, ambillah mana kaparalu itu. Ambo nak melawan, kalau melawan ambo kok salah lo ya. Jadi kekuatan hukumnya Bapak Ibu dalam agama mempertahankan yang menjadi milik kita itu jihad. Ya Bu. Tapi calian lo nak dipertahankan dulu ya. Kalau nanya boleh maliang tu periuk tak usahlah dipertahankan. Bawa lah kan. Bapak Ibu yang dimuliakan, jadi harato den, milik den, rumah den gitu ya. Itu kata seseorang ya. Tapi kata Nabi, innama lahu min malihi salasun. Sesungguhnya harta manusia itu cuma 3 saja. Barang harato awak sesungguhnya bu 3. Nan pertamo ma akala faafna. Yang dimakan tadi apa tadi bu, berbuka, kolak, cindua, ada yang ibu makan tadi, ya onde-onde, tapi bugi, itu yang milik awak yang pertama. Tapi faafna, ini akan hancur, akan hilang, akan habis, akan lenyap. Kalaupun besok paginya keluar, tidak akan berbentuk seperti itu ledo. Ya, dan tidak ada haragonya. Yakinlah pak, tidak ada haragonya. Semewah-mewah yang dimakan di orang dengan harago jutaan misalnya kan, pas dimakan lalu keluar jadi kotoran, tidak ada haragonya. Bahkan lebih harago yang di keluar ayam ketimbang di keluar manusia. Percaya tak ibu? Kalau keluar dari ayam bulet-bulet warnanya agak oren-oren 3.000 cek. Kalau kadang banyak talu namanya kan. Kalau keluar dalam butiran-butiran kotoran ayam namanya 35.000 lo sekarang gini bu, mahal. Karena lah langka lo kecil orang-orang berawik mencari pupuk kandang gitu. Tapi alun pernah ambo bersuol bu, sepanjang jalan ada orang mengiklankan dijual kotoran manusia 25.000 sekantong. Lando lepak. Kalau ada ternak orang masuk ke dalam para awak, lalu buang kotorannya situ. Di usia ada elok nak orang menyabui lai banyak je ciri mah lai pak mudah-mudahan subur lah tanah dia. Iyo nak. Tapi cubalah orang buang je kadang di tempat awak tu pak. Kalau dia kami betul sangka kalau buang je kadang orang diharap tu awak yang memang tak boleh dah bu. Kecil orang seisuak kan ambil sengenek bawa lalu kemudian bakar tawa-tawai. Ada mau tawa-tawai pak. Bacon mantra-mantra aja deh. Biar tak angui ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan, saking tak baharagonya yang di keluar manusia, di pandangan manusia saja satu kejijikan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan, itu haratu ibu yang pertama tentunya ma'akala fa'afna. Yang kedua aula bisa fa'abla, apa yang dipakai akan usang. Second, ibu ya, lakuat yang ibu pakai. Jadi kalau pakai oto usang namanya nak. Dulu ya baru gini lah usang. Rumah dulu baru gini lah usang. Baju dulu baru gini lah usang ya. Jilbab dulu baru gini lah usang. Lapiak dulu baru gini lah usang. Sepeda motor dulu baru gini lah usang. Suami dulu baru gini lah usang. Iya pak. Anda dah. Berarti ibu suami baru taruh ya nak. Allahu Akbar. Usang-usang di pabarui lah ya pak ya. Kami ya bentuk itu loh bu. Jangan ragu lah ibu ke kami lah. Sayang kami ke ibu kalau tak tuntuang bu kali pangal lah. Sebelum mati ibu dah kami kuburan ke itu. Iya pak. Iya masa orang ibu ke kuburan pak ya. Pak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabi menyampaikan ala 2 harta ibu tuang yang ibu pakai kan. Tapi lama-lama
usangnya Pak, ya lapuk dia, tidak akan pernah baru seiring dengan dimakan waktu dan usianya. Anak ketiga kecil Nabi, au a'ta faqatana, sesuatu yang kita sedekahkan, itulah simpanan kita nanti di akhirat. Lalu dijelaskan oleh Nabi sedikit lagi Pak, wa ma siwa zalika fahuwa zahibun, ada yang selain daripada itu dan zahib. Zahib itu painya Pak, alun tak pakai lainnya hilang. Kan ada orang kaya-kaya buat buatnya villa ya di tepi-tepi bukit tu Bu, balinya tanah dibuat villa seranca-ranca itu tiba kalau do Pak anyui hilang tadi malam ini dah tentu dia. Nah, babue apa namanya Pak, sampai orang minum-minum kok kafe ya di Padang Panjang, sakapa nama Pak anyui. Jadi begitulah anyui ambo sampai salah namo je. Kalau sakapa tu anyui Pak. Nah, ini jangan sakapa, wek segunuang wek namanya. Nah, lai tagak cuma dia gunung Merapi tu. Salah namo tu Mas. Sakapa wek sampai gini tak suruh kayak tu. Zahib nama itu. Watarikuhul linnas, atau yang ditinggalkan untuk manusia. Aratua namanya Bu, arato warisan. Warisan ko dua lo modelnya di Minanggo. Ada namanya pusako rendah, pencarian orang berdua. Ada namanya pusako tinggi, itu nan punya dulu nenek moyang awak, yang kadang-kala ndak ada sertifikatnya Pak. Nah, salah gini nenek mama awak le pandai mengayomi Bapak Ibu, anda beranjak tunggu terus. Tapi kalau tidak pandainya mengayomi, lah habisnya pegadai-gadai ni mamak bang. Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, harta manusia itu cuma 3, nan dimakan Nabi, yang dipakai lakuak, yang akan disedekahkan tulang untuk kita. Pak Ibu yang dimuliakan, sebagai penutup, ba'a mangko dek para lu awak bersedekah. Itu lebu ya. Ba'a dek para lu awak bersedekah. Orang yang bersedekah kau Pak Ibu, itu akan hilanglah dalam dirinya kikir, ceke sempilik kariang. Karena kikir kau wayo Pak. Saking babayonya kikir itu ke dirinya surang bisa nyemaniayonya. Itu orang ceke tu. Coba Ibu cari orang ceke kasalero. Biasanya orang ceke kasalero kau lebih kancang ke nempereng. Lalu jam sawale siang tu lah buat kan tanya lah buat tu yang dia sisiak mak beras kilo 60 mahal macam bulan Ramadan mahal aja dia dah. Lalu sisiak tiba udang kadang-kadang aku udang ko rasakan yo nang kelama aku aja beras kilo ko 80 lah 60 dia tak terbagi dia boleh 60 gitu. Lah jam 3 hari Pak, lalu lah orang membawa lawak karang. Aku lawak karang ko nang kelama ke suami gini. Beras kilo tu 100 Pak, sedangkan 60 tak terbalik boleh 100 Pak. Ala lalu saya buat karang tadi. Dia amak aku cek sampai kariang nyonan murah jo. Akhirnya jam 4:30 Pak, lalu lah tamban pacaparui. Ya, keceknya barat tu lah buat tu yang je. Kalau dia amak bawa saya pilih yang tu kembali bawa lagi jalan. Baru kau itu kucing sana ni orang mak ni nyonya je. Ketika ditanya ke suaminya dah. Tambahan pacaparui lah buatnya lah ni udah tu kecil udahnya makan je lah dah buat ambu ko samu ko je dan iayo diri kan kurang bala makan lama dia selero awak sendiri yang muah managan sehingga kiasan orang yang ceke itu Pak andaikan buang air kadangnya adalah jaguangnya makan itu masih tapi yang nak yakin Pak Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka sedekahkanlah, satu, Allah akan menggantinya. Wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur razikin. Sedekahkanlah, Allah akan ganti Bu. Ganti Allah tu dua. Yang pertama di dunia diganti dengan harta yang nambah lebih. Insyaallah Pak. Kita cari orang nak rajin bersedekah tu makin maju usahanya. Makin banyak hartanya Pak. Karena Pak, jangankan Allah, manusia saja namuah menjaganya Pak. Manusia saja nak muah menjaganya. Kalau nak percaya Bu, orang yang kikir dengan orang yang paragih, orang yang pemurah, bisa Bu secara ilmiah tu kita cari contoh rumah orang tu di muka ko buang. Si orang sempilik kariang dan si orang pemurah. Tak aku contoh saja Bu ya. Kau ibu kecil di muka ko orang sempilik kariang tak lah. Kau contoh saja ya. Nah, kedua-dua orang di muka rumah ko, di muka masjid ko, batanam jambu Bu.
Telah lama ditanamnya jambu tu, belabe buahnya. Jambu Pak, jambu air ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan, ini kalau logika orang Lamparagih dengan orang yang kikir kan itu ya. Suatu hari jambu kau berbuah labe, jambu orang dan kikir sempilik kalian kau sedang masak berandum, sedang lama benar dimakan. Jambu orang dan kikir kau agak terlambat nyoba bungu seketik dari yang pertama tadi. Alun begitu masak benar leh. Satu hari datang orang maraton dari bawah Pak, pasangan suami istri hari Minggu. Begitu sampai di muka jambu tu kira-kira jam 8, rupanya nabi ini sedang ngidam Pak. Keceknya dia teragak jambu doa dah aja, minta lah kenyo ya. Kau nak bali, kecek nama maraton kau dompet tinggal dia minta sila bali, jadi nak dua piti kau bawa lah. Kadang-kadang apa kau kan mau itu ya, Pak yang acok nabi ini kilo belanja ini tinggal dompet di rumah leh. Itu trik awak tu Pak. Nah, ini kecil-kecil lo kau orang rumah Pak ya. Nah, ini kalau tidak dospor itu. Bapak Ibu yang dimuliakan, begitu nyolah berlalu dicari jambu tadi, ayolah dek suami sayang ke bini lah kena moy kan tu kidaman bini nyo tanyolah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. De Bu minta maaf buat piti ndak tahu dompet dak tahu bawa tadi Bu. Orang rumah Bu ngidam Bu jauh lah tinggal ada tele boleh minta jambu kau kan 2 buah. Kecil orang sebilik kalian tadi. Ada sak ada je. Karena dia dak bali Pak, cola kau di Bali, turun asoi itu mah. Orang ceke itu kan mesti itu ya. Namu hanya beragi ya. Dek tadanga dia orang punya rumah sebelah, keceknya hanya kode-kode, marilah. Ayolah Bu, coba pindah. Ada Pak, jambu. Ayolah, Ibu pilihan lagi. Kau kan orang pemurah mana kau Bu? Kau kantong kresek, Bu pilihkan rancak. Biar Ibu pilihkan naik ke mani. Nah sebab alun mani mana jambu Ibu boleh. Jambu yang Ibu sabalah tu yo lebih mani dari jambu Ibu. Tapi dah Ibu antalah, kok tampang sama mah. Kau lah takdir lo ke jambu Ibu, kau agak baik rasanya seketik. Tapi biarlah, kok kadi rujak jadi dua. Pokoknya insya Allah nanti lama kau mah. Diambilnya kantong kresek Bu. Namun orang Paragih kan, hampir lo penuh kantong kresek tu dia lah. Dicoba makannya dan sedang mengidam tadi Pak. Batanya Ibu kok lain mani nak. Yo picang atau kari ikan yang lagi Bu dia kan. Ini tanda ingin membahagiakan saja kan betul itu. Labar lalu orang tadi jawapan dari apa? Ucapan terima kasih jazakallah khair Bu. Mudah-mudahan banyak jadi jambu Ibu berbuah dan dapat jo kami menikmatinya. Yalah sama-sama nak. Nah, nyolah pai kan. Siang tiba Bu, pai baralik lah orang nombor 2 di mukom saji dari bawah. Painya baralik, tu nya tinggal batang jambu Pak. Tak kemungkinan batang jambu tu ke di bawah kan. Seceke-cekenya batang jambu tetapnya tinggal tu. Bapak Ibu yang dimuliakan, siang hari di luar Ramadan kok, adolah anak-anak sedang mengajar layang-layang putih Pak. Nampak dia batang jambu tu. Begitu tampak dia, nyonya datang dari situ, berlari-lari. Pas tiba di jambu orang dan Paragih tadi, nyo panjek ndak sekadar layang-layang tu nan ambil dok, ingin ambil jambu. Kecek orang sekeliling, nak turun. Jangan diambil lah jambu amak tu leh, alun maning lah do. Nyo orangnya Paragih tu mah. Orangnya penyantun tu mah, nyo ndak di rumah do. Bisuak lah masak, suak datang lah kemari. Nyo Paragih je ke orang tu nyo. Ndak ado nya cekek-cekek terus. Alah turun anak-anak tadi Pak. Namanya anak-anak nyulawi yo lapa tibo dicari jambu dan sebelah kok masak kan. Begitu orang punya rumah tadi telinga nyu panjek kate. Jambu orang ceke sembilik kalian tadi Bu. Rupanya lain nampak dan lain Pak. Kecek dan lain. Kalau itu ang ambil jelah je. Oyak batang itu orang ceke macam. Kalau tidak tabang sekalian je. Lalu PRTW kan itu kan apa dia saja. Wah mungkin bitunya nak nio nak kandor. Ada nak dapat minta dia. Biarlah orang lain cilo apa ni yang tawa je. Jadi model itulah Pak. Orang kalau ceke ke tanya nio. Bapak Ibu yang dimuliakan. Nah itu kan mak cerita jambu di muka saji ya. Yang dalam saji itu kan tak ada ceke-ceke itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua dapat naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi SAW. 7 golongan yang dapat naungan kelak pada saat itu tidak ada naungan pertolongan dari Allah. Salah satu dari yang 7 itu adalah orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi, tangan kanannya bersedekah tak tahu tangan kirinya.
Kita capaikan Bapak Ibu. Yang ketiga, Allah padamkan murkanya Allah, bahkan Allah selamatkan hartanya. Bapak Ibu yang dimuliakan, ada cerita menarik Pak, mudah-mudahan sahih beritanya ya. Beberapa bulan yang lalu kan ada kejadian kebakaran di Payakumbuh itu. Pas Payakumbuh itu kebakaran. Nah, namun di Batu Sangka Pak Ibu, jarak tak beberapa jauh dari situ karena kami perbatasan. Rupanya begitu api lah padam, orang lah kame-kame, orang lah berasi-berasi, tak kaji lah orang, ada toko ruko di dalam kebakaran itu yang Allah selamatkan. Bahan-bahan yang di dalamnya gampang terbakar Pak, tapi tidak dibakar, tak terbakar, tak angin, tak disentuh api. Ceritalah bergulir Pak. Apa diantaranya? Pak Haji kau rajin bersedekah. Jumat Barokah tu rajin membawa makanan kamu saji. Anak yatimnya ada, kurangnya pemurah. Boleh jadi karena itulah Allah jaga hartanya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan, wallahu a'lam shawab ya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu ya, nah, terakhir aja lah kita sampaikan. Dosa besar kita yang kita lakukan di dunia ini Bapak Ibu ternyata bisa dihapuskan oleh sedekah kita. Nah, mau contohkan Bapak Ibu ya, tapi mohon maaf Pak, kita kiaskan aja lah anak-anak doang. Kalau tidak doang anak-anak ada hari buka sedet Pak. Selesai ceramah, ambo kedua masaji 2 tahun yang lalu kalau tidak salah. Datang seseorang ya, muda mata lah kira-kira. Tiba di muka masaji itu Pak. Dia beliau bertanya, "Assalamualaikum Ustaz." "Waalaikumsalam." "Ah, kabar kerja makan?" Sagan bertanya di dalam Ustaz. Yalah anak ditanyaan. Ambo menikahnya sebelum Ramadan Ustaz. Jadi kalau menikah paham ambo Pak ya. Oh iya. Ba'a membayar dandonya Ustaz. Kalau paham apa tuh ya? Ba'a membayar dandonya kalau orang melanggar aturan Allah suami istri dalam bulan Ramadan di siang hari. Kamu bagi cengginya puasanya 2 bulan turut-turut. Yang sedangkan sebulan saja lah model itu boleh 2 bulan turut-turut kan itu. Tidak katalog deh 2 bulan turut-turut itu. Kalau tidak talog puasa 2 bulan turut-turut, maka yang kedua adalah magia makan fakir miskin. Itu kan bersedekah tuh Pak. 60 orang. Caranya Pak, pertama bali nasi 60 bungkus, carilah di sekitar siko kompleks, siko kan payah lo menjadi orang miskin kau aja. Tapi ya pada miskin Bu ya. Nah kan ada orang kini kalau di bawah kami ada Bu, mereknya rumah tangga miskin, tapi otonya ada, ndanya ada untuk mendapatkan bantuan BLT saja deh Pak ya. Itu tuh miskin-miskinan namanya itulah. Iya mana-mana miskin, 60 orang bali nasi bungkui antan ke rumahnya masing-masing. Kalau di rumah awak rasanya tidak kalau temui 60 orang tuh. Kecik beliau de payah model itu Ustaz Kamalu kamu cari itu cek. Kini model kolej. Cari jamaah Jumat yang kira-kira masyarakatnya di bawah standar ekonominya di menengah ke bawah lah. Baik ke situ bali nasi itu 60 bungkui dando kafarat namanya Pak. Yang 60 bungkui lah itu sedekah lapis saja. Wah mengkau itu hari Jumat tu kalau taranga adanya orang kebagian nasi Pak. Besoknya jemaah Jumat itu lebih bertambah Jumat. Ayolah Ustaz. Tapi tidak perlu dulu dikecein ke pengurus masjid dong. Sedekahan saja niatkan membayar kafarat karena Allah, karena Allah melanggar aturan Allah. Aja dikecil lo ke pengurus masjid. Konya kecil lo ketika Jumat juga. Papa ada nasi 60 di belakang untuk bayar kafarat apa kau aja kan? Malu lo ada yang nak ya. Kata anjela 60 bayar kafaratnya, sampai puluh sedekah lapihnya supaya orang tu tak beragu-ragu. Ya Pak. Kan malu Pak beragu-ragu Pak. Kan ada dulu mah di videonya apa kau sembahyang sunat Pak. Orang lah bagi nasi nyoba batal sembahyang sunat nyambi nasi tu. Allah jin apa. Ambo pada kayaknya mau kecengin ya sabar Pak. Kau mau balik Pak cik orang. Jadi batal sembahyang sunat dengan nasi 10.000 tu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan, baralah kehebatnya sedekah tu Bu, mampu menghapuskan dosa besar kita. Ya Bu ya. Jadi Bu sudah kok diajak orang buku bersama, etong jumlahnya Bu. Lain tak 60 Bu ya. 60 kok lain dah cerita kemarin. Bapak Ibu itulah kira-kira Pak. Arat tawak 3 yang dimakan, Nabi yang disedekah, yang dipakai usang, yang disedekahkan, itu untuk awak. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita untuk senantiasa berbagi di antara sesama muslim.
Bapak Ibu yang dimuliakan, nah itulah kaji kita, mudah-mudahan bermanfaat. Bila itu bidaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.